Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah Mobile Computing. Kali ini kita sudah masuk pertemuan ke-11 dan akan membahas materi tentang mobile networking. Nah, mobile networking ini adalah pembahasan dari materi-materi sebelumnya yang membahas tentang perangkat mobile seperti smartphone, laptop, notebook, dan lain sebagainya. Dan saat ini kita akan lebih fokus ke jaringan internet yang memang dibutuhkan oleh setiap mobile networking untuk bisa kita berkomunikasi, berhubungan, serta mengakses informasi-informasi dalam waktu yang begitu cepat dan bisa menunjang kebutuhan kita dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, untuk mobile networking ini sekarang sudah sangat begitu canggih gitu ya. Smartphone yang sudah kita miliki, yang sudah kita bawa kemana-mana dengan ukuran yang uh, kecil yang bisa masuk ke kantong maupun saku kita, yang bisa dibawa kemana-mana itu dulu tidak dimiliki oleh orang-orang dulu gitu. Karena waktu pertama dibentuk untuk perangkat komputer gitu ya, pun harus dengan ukuran yang begitu besar dan juga memerlukan sumber daya yang sangat besar juga. Nah, berbeda dengan saat ini, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, maka ukuran dari perangkat eh, mobile juga, perangkat telepon juga semakin mengecil ukurannya. Tapi fungsinya itu sangat besar sekali. Bahkan untuk ukuran smartphone sekarang sudah bisa menyaingi kinerja seperti laptop, notebook, komputer gitu ya. Karena sekarang dengan menggunakan smartphone pun kita sudah bisa mengerjakan beberapa pekerjaan yang bisa digunakan oleh komputer. Nah, dengan berkembangnya teknologi seperti itu, maka berkembang juga sistem jaringannya. Yang dulu jaringan hanya menggunakan kabel gitu ya untuk bisa terhubung dengan internet, maka kita harus menggunakan kabel-kabel yang kita bentuk kemudian disambungkan kepada perangkat kita sehingga kita bisa berhubungan dengan internet. Nah, kalau sekarang sudah muncul yang dinamakan dengan jaringan nirkabel atau wireless gitu ya. Bahkan wireless sekarang bisa berkecepatnya sangat tinggi gitu. Bayangkan kalau dulu itu kecepatannya tidak begitu baik ya. Bahkan mungkin untuk panggilan suara pun ataupun telepon pun tidak begitu jernih seperti sekarang. Ya gitu. Sekarang kan dengan menggunakan smartphone kita sudah bisa mengirimkan pesan teks, kita sudah bisa mengirim gambar, video, dan file lain sebagainya dengan waktu yang relatif cepat. Gitu. Nah, dalam kelompok jaringan tersebut itu ada yang dinamakan dengan IP Mobile dan Internet Engineering Task Force IETF. Ya ini, si IETF ini dia sudah uh, puluhan tahun ya sudah mengembangkan protokol jaringan untuk bisa berkomunikasi host to host gitu ya antara pengguna satu dengan pengguna yang lainnya menggunakan telepon seluler. Nah, kalau kita ingat sekarang gitu ya, dari dulu sampai sekarang banyak sekali generasi jaringan yang memang digunakan. Kalau mungkin sekarang kita sering menggunakan jaringan 4G gitu ya, yang dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, generasi 4G ini sangat baik untuk segi kecepatannya dan juga untuk fungsi-fungsi yang lainnya sangat membantu sekali daripada generasi sebelumnya. Walaupun sekarang memang sudah ada generasi 4G atau generasi kelima. Di Indonesia sendiri mungkin generasi kelima belum banyak digunakan. Mungkin digunakan tapi tidak tidak mayoritas orang-orang di Indonesia, tapi mungkin hanya organisasi atau komunitas tertentu saja yang memang sudah menggunakan jaringan 5G ini. Nah, kalau di negara lain seperti Korea, mereka sudah menggunakan generasi 5G ini dan dengan kecepatan yang sangat-sangat fantastis gitu ya. Karena dikabarkan kalau nggak salah gitu ya, jaringan 5G ini atau 5G ini dia bisa melakukan transfer sebesar 800 GB per second kalau nggak salah gitu ya. Mungkin nanti bisa di cross check lagi kebenarannya. Tapi bayangkan saja kalau misalkan kita mau download sebuah file ukuran
1 giga aja gitu ya, itu bisa dilakukan dalam kecepatan 1 detik gitu. Nah, itu hebatnya dari jaringan 5G. Cuman sebelum kita masuk ke sana, kita coba runtutkan dulu generasi mobile networking dari generasi ke generasi gitu ya, mulai dari generasi pertama tahun 1981, kemudian generasi kedua tahun 91, lalu ada pertengahan tuh antara generasi 2 dan 3 dan generasi 2.5, yaitu kemudian muncul pada tahun 2000, lalu 3G tahun 2003, 4G 2007, dan 5G 2020. Generasi pertama atau 1G itu ditemukan pada tahun 1981. Nah, untuk generasi pertama ini atau 1G ini merupakan telepon seluler yang dimana sinyalnya itu menggunakan sinyal analog. Itu karena ini menggunakan sinyal analog sehingga lalu lintas dalam transmisi jaringannya itu sangat rendah gitu ya, dari satu panggilan ke panggilan yang lainnya. Dan juga untuk kualitas suara juga sangat buruk gitu ya. Dan juga untuk segi keamanan juga tidak terenkripsi dan sehingga menyebabkan mudahnya terbatas identitas. Jadi untuk generasi pertama memang sudah bisa mengirimkan seperti panggilan suara atau telepon gitu ya. Juga bisa mengirim teks. Walaupun mungkin panggilan suaranya tidak sejernih seperti sekarang gitu. Karena kan waktu pertama kali dibentuk pastinya belum belum banyak perangkat jaringan gitu ya. Belum banyak perangkat-perangkat jaringan yang bisa menjangkau akses dari sinyal analog ini. Sehingga untuk kualitas dari transmisi jaringannya pun sangat terbatas gitu. Karena ini kan baru pertama kali dimunculkan gitu ya, baru pertama kali dibangun sehingga banyak sekali kekurangan-kekurangan yang memang harus segera diperbaiki dan dilakukan pengembangan lebih lanjut. Itu pada tahun 1981 generasi 1G. Cuman ini adalah start awal dari mereka gitu ya untuk membuat jenis-jenis jaringan yang baru gitu, generasi-generasi selanjutnya yang memang akan sangat fungsinya sangat bisa dirasakan oleh kita saat ini. Cuman awalnya itu tuh dari sana dulu gitu. Jadi tidak langsung plok jaringan itu bagus gitu. Saat mereka membuat generasi 1G, ya banyak sekali masalahnya, mulai dari suara yang jelek, kualitas suara yang buruk gitu, kemudian keamanan yang tidak terlalu baik, lalu perangkat jaringan yang sangat terbatas sehingga hanya area-area tertentu saja yang bisa melakukan panggilan-panggilan jaringan kayak gitu. Generasi kedua atau 2G ini ditemukan tahun 1991 dengan di Eropa ya, di Eropa itu dia meluncurkan yang namanya jaringan GSM. Nah, kalau di Eropa itu menggunakan jaringan GSM, cuman kalau di Amerika, Amerika juga membangun jaringan sendiri yang dinamakan dengan CDMA gitu ya. Jadi kita kan untuk generasi 7 kita mengenal ada yang GSM atau CDMA. Nah, GSM itu ditemukannya di Eropa atau lebih banyak mayoritas digunakan di Eropa, sedangkan CDMA itu lebih banyak mayoritas digunakan di Amerika untuk penuanya. Nah, perbedaan antara 1G dengan 4G adalah pada jaringannya. Kalau 1G tadi menggunakan analog ya untuk jaringannya, nah 2G sudah beralih tuh dari analog menggunakan jaringan digital gitu. Nah, tadi ada GSM, ATS, CRT gitu ya, digunakan di Eropa. Dan untuk kecepatannya sendiri untuk GSM ini karena tahun 91 itu belum awal-awal pembentukan ya, awal pembentukan generasi kedua ini itu belum ditemukan kilobyte. Cuman pada awal 2000-an gitu ya, 90-an akhir sampai 2000-an kalau nggak salah kecepatan untuk transmisi datanya itu sekitar 14,41 kilobyte per menit. Gitu ya, bayangkan per menit gitu. Berarti itu kan generasi kedua. Bayangkan untuk generasi pertama transmisinya berapa gitu. Pasti sangat-sangat lambat sekali. Itu pun untuk generasi kedua awal tahun 91 sampai dengan 2000-an itu transmisi datanya sekitar 41 kilobyte per menit loh gitu, per menit bukan per detik. Mungkin ya itulah sebuah proses gitu ya, sebuah proses untuk membangun sebuah jaringan yang
bisa kita rasakan sampai sekarang. Bahkan untuk generasi kedua pun itu dari tahun 81 sampai 91 itu ya, sekitar 10 tahunan mereka hanya bisa membangun kecepatan yang tidak begitu signifikan sampai seperti sekarang gitu. Jadi untuk 2G adalah seperti itu, digital sinyalnya sudah menggunakan sinyal digital, kemudian mereka sudah membuat sebuah standar GSM, RMS, CTA gitu. GSM lebih banyak digunakan di Eropa, kemudian CDMA itu lebih banyak digunakan di Amerika. Dan tentu saja untuk kualitas jaringannya lebih baik ya daripada jaringan yang 1G yang sebelumnya. Kemudian setelah generasi kedua tadi, sebelum transisi ke generasi ketiga itu ada generasi kedua titik 5. Itu ada generasi 2.5 itu antara transisi dari generasi kedua ke generasi ketiga. Nah, di 2.5 itu mereka menggunakan jaringan yang dinamakan dengan GPRS gitu ya, atau General Packet Radio Service. Jadi GPRS ini adalah layanan data yang memungkinkan perangkat seluler untuk mengirim dan menerima email dan pesan gambar. Ini memungkinkan multimedia kecepatan operasi sangat populer hingga 115 KB per detik yang telah ditingkatkan hingga maksimum 384 KB per detik dengan menggunakan EC. Oke. Nah, jadi pada jaringan 2.5 ini kita sudah bisa menggunakan MMS atau Multimedia Messenger. Jadi kita sudah bisa ngirim gambar gitu ya, ngirim pesan suara gitu ya. Cuman kecepatannya juga masih belum signifikan, yaitu hanya sekitar 115 KB per detik gitu. Nah, dari GPRS ini juga mereka juga menggunakan teknologi yang dinamakan dengan Edge gitu. Nah, nanti ini pada generasi ketiga si Edge ini juga akan ditingkatkan juga nih dengan GSM yang tadi gitu ya. Nah, pada generasi ketiga si Edge itu ditingkatkan menjadi yang dinamakan dengan UMTS. Gitu. Nah, pada generasi ketiga dari transisi tadi 2.5 menggunakan GPRS gitu ya. Pada generasi ketiga ini sudah menggunakan jaringan HSDPA gitu. Kalau nggak salah menggunakan HSDPA dan juga kecepatannya itu sudah mencapai sekitar berapa ya? Sekitar nah kalau WCDMA itu sekitar 384 sampai 2048 atau sekitar 2 megabit per secondnya atau per detiknya gitu ya. Jadi pada generasi ketiga ada yang menggunakan jaringan HSDPA, kemudian WCDMA dan juga menggunakan UMTS. Nah, UMTS ini lebih banyak digunakan di Eropa gitu. Nah, pada generasi ketiga itu muncul lagi pada tahun 2007-an, generasi keempat. Dan yes ya, yang generasi keempat masih digunakan sampai sekarang untuk di Indonesia sendiri. Di generasi keempat itu sudah banyak sekali perbaharuan-perbaruan gitu ya, sama upgrading dari setiap jaringannya sehingga untuk kecepatannya juga sangat tinggi gitu ya. Nah, untuk kecepatan menggunakan jaringan 4G ini dengan teknologinya ada GPRS, kemudian UMTS 802.11 gitu ya, itu merupakan standar dari jaringan yang diciptakan oleh Microsoft gitu kalau nggak salah. Dan mereka sudah bisa mulai mengirimkan data dari 10 sampai dengan 100 megabit per secondnya gitu, sehingga mobilitas gitu ya, dan juga perangkat-perangkat jaringan juga sudah disediakan di beberapa pelosok negeri gitu ya, sehingga bisa digunakan dimanapun, dan untuk melaksanakan pekerjaan pun sudah bisa dilakukan dimanapun juga dengan menggunakan perangkat smartphone saja seperti itu pada generasi keempat 4G. Nah, kemudian pada generasi kelima ini masih proses pengembangan, dan untuk di Indonesia juga belum diterapkan secara utuh gitu ya, secara full, jadi masih menggunakan 4 dan juga 4.5 gitu kalau di Indonesia. Nah, yang sudah menerapkan generasi kelima ini adalah kalau di Asia salah satunya adalah Korea Selatan. Korea Selatan kalau teman-teman lihat gitu ya atau coba, jaringannya itu sangat
kencang sekali gitu. Dan di Korea Selatan pun sudah diterapkan beberapa hotspot di beberapa daerah, jadi kita bisa langsung connect ke jaringan tersebut dengan kecepatan yang begitu wah gitu ya. Jadi ya semoga saja di Indonesia juga sudah mulai diterapkan gitu ya untuk generasi jaringan generasi kelima ini, supaya kita bisa mulai merasakan cepatnya jaringan dari generasi kelima itu. Itu adalah beberapa generasi gitu ya dari mobile networking, yang dimana tahun 1980-an itu adalah generasi pertama yang kecepatannya juga tidak mungkin kalau sekarang digunakan, ya buat apa sih bikin menggunakan jaringan dengan kecepatan seperti itu gitu ya. Tapi itulah sebuah proses gitu ya yang diawali dengan sebuah percobaan yang mungkin kalau dilihat sekarang tidak ada apa-apanya, tapi itu adalah merupakan uh, langkah pertama untuk bisa menciptakan jaringan 4G atau 5G seperti saat ini. Jadi teman-teman juga kalau nanti sekarang merasa ya sepertinya saya kurang kurang cocok di bidang ini tapi saya suka gitu ya, coba aja dulu, jangan dibandingkan proses kita dengan proses orang yang lain gitu. Karena kita kan punya jalannya sendiri dan segala sesuatu juga uh, berproses gitu. Jadi saat melangkah pertama itu tidak akan langsung dapat nilai 100, tapi pasti dari nol dulu. 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya berproses. Begitu juga dengan jaringan ini. Dari proses pertama yang hanya mungkin saat itu juga belum ditemukan yang namanya uh, kilobyte gitu. Mereka menggunakan byte. Dan itu juga tidak tidak per second, tapi hitungannya adalah per menit. Karena pada generasi kedua kan 41 kilobyte per menit, bukan per second. Itu generasi kedua itu udah muncul tahun 90-an. Itu tahun awal 2000 itu 3G, kemudian 2007 4G. Ya itulah proses dari perkembangan jaringan pada mobile networking.